Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Anak-anak sekalian, untuk kelas 5 nih ya bukunya nih. Ini buku SKI-nya ya. Di halaman kita akan membuka di halaman 3 dulu ya. Kita buka halaman 3 ya. Kita akan membahas tentang dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Anak-anak sekalian ya, anak-anak sekalian, kemarin ada kesalahpahaman mengenai pembelajaran. Anak-anak sekalian perlu dicatat, dan wali murid perlu dicatat bahwa sebelum datang buku paket yang baru ini cetakannya terbaru. Sekali lagi, ini cetakan terbaru ya. Ini cetakan terbaru. Kalau misalkan wali murid memiliki cetakan yang lama, jelas ada beberapa perbedaan dengan bab atau isi dari buku yang ada paket sekarang ya. Sehingga ketika melihat misalkan di buku paket yang lama, itu pasti berbeda dengan paket yang ini ya. Begitu. Dan dikarenakan semua buku sudah disebar kecuali anak-anak yang belum mengambil ya, sekarang Pak Arif putuskan makanya harus menggunakan buku yang ini, begitu loh ya. Kecuali bukunya belum dibagikan kepada anak-anak atau wali murid ya, Pak Arif masih menggunakan materi yang lama atau menggunakan buku yang lama, begitu. Karena pesan dari yayasan itu ya, kita masih sistemnya masih mengulang ya. Begitu anak-anak sekalian. Sehingga kemarin itu mengacu kepada buku paket yang lama, begitu ya. Jadi jangan sampai salah paham, begitu. Nah, untuk kali ini insyaallah dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, anak-anak sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke Madinah, ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah itu, ya, Rasulullah membangun yang namanya Masjid Quba, anak-anak sekalian, ya. Nah, Masjid Quba ini dibangun pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah. Ya. Lokasinya 5 km tenggara Madinah. Ya. Siapa salah satu sahabat yang mempelopori? Siapa salah satu sahabat yang memberikan ide kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu sahabat Amr bin Yasir. Ya. Beliau yang mengusulkan, ya. Dialah yang mengusulkan untuk membangun tempat berteduh dan membangun masjid yang tadinya hanya terdiri atas hamparan kebun kurma. Ya, awalnya tempat ini adalah ya tempat hamparan kurma, anak-anak sekalian. Ya, sehingga sahabat Amr bin Yasir ini mengusulkan ya untuk membangun tempat berteduh, anak-anak sekalian. Nah ya, dakwah pembinaan Rasulullah SAW di Madinah dilaksanakan atau mulai pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Ya, tahun pertama Hijriah Nabi Muhammad SAW ya datang ke kota Madinah. Ya. Nah, anak-anak sekalian, lalu proses yang kedua ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, yaitu setelah membangun Masjid Quba, yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun yang namanya Masjid Nabawi. Nah, ini contohnya, ya, ini contohnya Masjid Nabawi yang sekarang. Yang dulunya Masjid Nabawi ini ketika dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bentuknya tidak seperti sekarang. Sekarang sudah megah. Sekarang masjidnya sudah mewah, ya, dapat menampung ribuan umat muslim, ya.
Nah, pembangunan Masjid Nabawi, ini masjid yang Nabawi ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang dilakukan pertama kali Rasulullah SAW di Madinah, bukan membangun Masjid Nabawi, tetapi Masjid Quba terlebih dahulu. Ya, nah, pembangunan Masjid Nabawi ya dilakukan pada bulan Rabiul Awal di tahun kedua Hijriyah. Sedangkan Masjid Quba ya, Masjid Quba dibangun ya 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Ya. Sedangkan Masjid Nabawi tahun kedua tuh sudah jelas ya perbedaannya antara tahun pertama dan tahun kedua. Pada awal pembangunan ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membangun Masjid Nabawi ini ya, berukurannya itu kurang lebih 50 kali 50 meter ya. Tinggi atapnya kurang lebih 3,5 meter. Tapi kalau kita melihat kondisi dan keadaan sekarang, Masya Allah, Masjid Nabawi itu megah banget, Masya Allah ya. Walaupun Pak Arif sendiri belum bisa menyaksikan, belum bisa ibadah di sana ya, belum bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi atau secara fisik Masjid Nabawi ini. Tetapi kalau kita melihat sekarang aksesnya sudah banyak, baik itu dari YouTube atau tayangan televisi ya, bahwa kita bisa melihat bagaimana bangunan fisik daripada Masjid Nabawi ini, anak-anak sekalian ya. Begitu anak-anak sekalian. Jadi yang pertama tadi membangun Masjid Quba, lalu yang kedua membangun Masjid Nabawi ya. Yang ketiga, dakwah Rasulullah SAW ketika sampainya di Madinah, yaitu mengembangkan sikap toleransi beragama. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi itu saling memaafkan, saling mempercayai, tidak saling bersinggungan ya. Dengan adanya apa? Dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi agar apa? Agar semakin aman, agar tidak berpecah belah ya. Itulah tujuan dari toleransi anak-anak sekalian. Ya, bidang sosialnya yang pertama mendamaikan suku Aus dan Khazraj ya. Mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Ya, membuat undang-undang Madinah yang dimaksud dengan piagam Madinah. Ya. Itu anak-anak sekalian mengenai dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di Madinah. Ya. Itu saja anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.